Raka selalu percaya bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang komitmen dan rasa hormat. Selama 7 tahun menikah, ia merasa telah memberikan segalanya: rumah nyaman, mobil mewah, dan kehidupan stabil. Ia membangun perusahaan event organizer dari nol hingga menjadi yang paling diperhitungkan. Ironisnya, justru karena kesuksesan itulah kehancuran dimulai. Alia adalah perempuan yang dulu sederhana. Raka mengenalnya saat ia masih menjadi freelancer desain interior dengan proyek kecil-kecilan. Seiring waktu, lingkaran pergaulan mereka berubah. Alia mulai menikmati sorotan, tampil elegan, dan menjadi pusat perhatian. Di tengah kesibukan itu, hadir sosok Dimas, sahabat lama Raka sejak SMA. Raka membawanya masuk ke perusahaan. Dimas sering ke rumah, makan malam bersama, bahkan ikut dalam liburan singkat mereka. Raka tidak pernah mencurigainya. Perubahan Alia terjadi perlahan. Ia lebih sering berdandan dan mulai menjaga ponselnya seperti menyimpan rahasia besar. Raka sempat bertanya, namun Alia selalu menjawab dengan tawa ringan. "Kamu terlalu capek kerja," katanya. Suatu sore, sebuah pesan anonim masuk ke email pribadi Raka. "Hati-hati dengan orang yang paling sering duduk di ruang tamumu." Pesan itu terus terngiang. Ia mulai memperhatikan detail kecil, tatapan Alia dan cara Dimas terlalu santai di rumahnya. Kebenaran terungkap pada malam yang tidak pernah Raka lupakan. Penerbangan dibatalkan, Raka memutuskan pulang lebih awal. Saat memasuki parkiran hotel, matanya menangkap mobil Dimas. Raka terdiam. Ia masuk ke lobi, pura-pura berbicara dengan resepsionis. Dengan kecerdikan, Raka mendapatkan informasi bahwa kamar atas nama Dimas baru saja digunakan untuk check-in berdua. Raka merasakan dunia seakan berhenti berputar. Ia naik ke lantai yang dimaksud, berdiri beberapa meter dari pintu kamar itu. Ia tidak mengetuk, ia tidak membuat keributan. Dari balik dinding tebal itu, ia tahu pengkhianatan sedang berlangsung. Saat itulah sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan amarah yang meledak, melainkan tekad yang mengeras. Raka pulang ke rumah malam itu dan bersikap seperti biasa. Alia kembali beberapa jam kemudian dengan alasan rapat dadakan. Ia bahkan masih mengenakan parfum yang berbeda dari biasanya. Raka hanya tersenyum dan berkata, "Kerja keras ya." Ia tahu permainan ini belum selesai. Jika Alia dan Dimas berani bermain di belakangnya, maka ia akan membalas. Beberapa minggu kemudian, Raka mengumumkan pesta perayaan ulang tahun perusahaan ke-10. Acara dirancang megah. Alia sangat antusias. Dimas pun sibuk membantu persiapan, tidak menyadari bahwa semua rencana telah dirancang. Diam-diam, Raka mengumpulkan bukti, rekaman CCTV hotel, bukti transaksi kartu kredit, percakapan pesan. Ia tidak ingin sekadar menggugat cerai. Ia ingin memastikan pengkhianatan itu mendapat konsekuensi setimpal. Malam pesta tiba, ballroom dihiasi lampu kristal berkilauan. Musik lift mengalun elegan. Alia tampil memukau dengan gaun emas. Dimas berdiri di samping Raka, menyapa para tamu dengan percaya diri. Saat tiba waktunya pidato utama, Raka naik ke atas panggung. Ia memulai dengan kisah perjuangan membangun bisnis. Ia menyebut peran sahabat dan dukungan keluarga. Alia tersenyum bangga. Dimas menepuk bahu Raka penuh persahabatan. Namun perlahan, nada suara Raka berubah. Ia berbicara tentang kepercayaan, tentang bagaimana sebuah perusahaan berdiri. "Kadang," ujar Raka dengan suara tenang namun tajam, "pengkhianatan datang dari orang yang paling kita percayai." Ruangan mulai hening. Raka memberi isyarat pada tim multimedia. Layar LED besar di belakangnya menyala. Lalu perlahan berganti menjadi rekaman CCTV hotel. Terlihat Dimas dan Alia berjalan berdampingan menuju lift. Tangan mereka saling menggenggam sebelum pintu tertutup. Suara napas tertahan terdengar di seluruh ruangan. Alia membeku. Dimas pucat pasi. Raka tidak berhenti di situ. Ia menampilkan bukti transfer dana perusahaan. Semua data ditampilkan sistematis, profesional, tanpa teriakan atau drama berlebihan. "Ini bukan tentang balas dendam," lanjut Raka. "Ini tentang konsekuensi." Keamanan hotel mendekati Dimas. Beberapa investor mulai menjauh. Alia mencoba mendekati Raka dengan wajah penuh air mata, namun Raka mundur selangkah. "Aku sudah menyiapkan gugatan cerai sejak 3 minggu lalu," katanya pelan. Dimas tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan. Kekacauan terjadi, tetapi Raka tetap berdiri tegak.
Ia telah memindahkan sebagian besar saham ke holding pribadi. Dalam hitungan hari, berita itu menyebar luas. Namun mayoritas publik memuji ketegasan Raka. Alia kehilangan segalanya hampir seketika. Reputasinya runtuh. Teman-teman sosialitanya menjauh. Dimas menghadapi proses hukum dan tekanan finansial besar. Rumah yang dulu mereka kunjungi kini menjadi simbol kehancuran. Beberapa bulan setelah semuanya berlalu, Raka duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas. Ada rasa sepi, namun di balik kesedihan itu, ada kedamaian. Ia tahu ia telah mempertahankan harga dirinya. Suatu sore, tanpa sengaja ia melihat Alia di sebuah pusat perbelanjaan. Wajahnya terlihat lelah. Tatapan mereka bertemu sejenak. Alia tampak ingin berbicara, namun Raka hanya mengangguk tipis dan melanjutkan langkahnya. Tidak ada kebencian tersisa, hanya pelajaran mahal tentang kepercayaan. Raka kembali fokus pada bisnisnya. Ia belajar bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Dan ketika pengkhianatan terjadi, balasan terbaik adalah strategi terukur. Istri yang mengkhianatinya tak pernah tahu bahwa sejak malam itu, Raka telah menyiapkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Arman tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang ia bangun dengan kesabaran akan menjadi saksi bisu pengkhianatan paling menyakitkan. Namun di balik semua itu, ada retakan tak kasat mata. Retakan yang melebar sejak Dinda, istrinya, mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil, lebih sering memegang ponsel, senyum samar, dan alasan lembur yang terlalu sering. Arman hanya terlalu percaya. Dinda dan Arman menikah bukan karena terpaksa. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis kecil. Arman merintis perusahaan dari nol. Arman terpikat pada kecerdasan Dinda. Ketika bisnisnya berkembang, ia mengangkat Riko, sahabatnya, sebagai partner operasional. Semua berubah sekitar setahun terakhir. Dinda semakin sering mengeluh Arman terlalu sibuk, merasa kesepian di rumah besar. Arman berusaha menebusnya dengan hadiah dan liburan. Tapi Dinda tampak selalu kurang puas. Riko semakin sering datang ke rumah. Kadang mereka tertawa terlalu lama di ruang tamu saat Arman masih terjebak macet. Arman memilih percaya. Baginya, kepercayaan adalah fondasi yang tidak boleh digoyahkan oleh prasangka. Kebenaran datang dari kebetulan yang kejam. Suatu malam, Arman harus kembali ke kantor karena dokumen penting tertinggal. Di parkiran basement gedung kantornya, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Dinda turun dari mobil Riko. Mereka tertawa, terlalu dekat, terlalu intim. Arman membeku, menyaksikan istrinya menggenggam tangan sahabatnya sebelum masuk lift. Malam itu Arman tidak pulang. Ia duduk lama di mobilnya. Napasnya berat, tapi pikirannya justru terasa sangat jernih. Tidak ada amarah meledak. Hanya rasa dingin yang merayap pelan, menggantikan cinta yang dulu hangat. Hidupnya tidak akan sama lagi. Ia tidak akan menghancurkan dirinya dengan reaksi gegabah. Jika mereka bermain di belakangnya, ia akan membalas di depan mereka. Keesokan harinya, Arman bersikap seperti biasa. Ia tersenyum pada Dinda saat sarapan, bahkan mencium keningnya. Di kantor, Arman memanggil pengacaranya secara diam-diam. Ia mulai memeriksa ulang seluruh struktur kepemilikan asetnya. Dengan bantuan pengacara, Arman memindahkan kepemilikan perusahaan induk ke holding baru di bawah kendalinya. Semua dilakukan perlahan. Ia juga mulai menyelidiki Riko. Audit internal dilakukan dengan alasan restrukturisasi. Arman menemukan fakta menyakitkan. Riko telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Potongan pengkhianatan itu membentuk gambaran utuh. 3 bulan berlalu. Dinda semakin berani, Riko semakin percaya diri. Mereka mengira Arman tidak tahu apa-apa. Mereka salah. Di balik ketenangannya, Arman sedang menyusun langkah terakhir. Ia merencanakan acara besar, perayaan ulang tahun perusahaan. Malam acara tiba dengan gemerlap lampu. Dinda terlihat anggun, Riko tampil percaya diri. Arman berdiri di tengah panggung. Ia memulai dengan cerita perjuangan dari nol, tentang arti kepercayaan dan loyalitas. Suaranya tenang, penuh wibawa. Lalu nada Arman berubah, sedikit lebih dalam. Ia berbicara tentang pengkhianatan, tentang luka dari orang terdekat. Arman memberi isyarat pada layar besar. Rekaman CCTV hotel malam itu muncul tanpa suara, tapi cukup jelas. Namun itu belum semuanya.
Arman melanjutkan dengan memaparkan hasil audit internal perusahaan, lengkap dengan bukti. Nama Riko terpampang jelas. Reputasi dan kredibilitasnya hancur. Arman menutup pidatonya dengan kalimat tajam. Kepercayaan adalah investasi paling mahal. Dan bagi yang menyanyiakan, saya tidak ragu untuk menagih dengan setimpal. Keamanan gedung mendekati Riko. Investor menjauh. Dinda berdiri terpaku, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mencoba mendekati Arman, tapi Arman hanya menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan cinta. Aku sudah menyiapkan gugatan cerai, dan semua aset perusahaan sudah bukan atas nama kita bersama lagi. Dalam hitungan minggu, hidup Dinda berubah drastis. Riko menghadapi tuntutan pidana. Media bisnis memberitakan skandal. Arman tetap tenang menghadapi semua sorotan. Di rumah yang kini terasa lebih sunyi, Arman duduk sendiri suatu malam. Tidak ada lagi tawa palsu. Ia merasa hancur, tentu saja. Cinta 8 tahun tidak hilang begitu saja tanpa bekas. Tapi ada pelajaran mahal. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Arman justru semakin berkembang. Investor melihat integritasnya sebagai kekuatan. Dalam kehidupan pribadinya, ia memilih fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali berolahraga, mengunjungi orang tuanya. Suatu hari, tanpa sengaja ia melihat Dinda di sebuah kafe sederhana. Penampilannya jauh berbeda. Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada penyesalan di mata Dinda, tapi Arman tidak lagi merasa perlu membalasnya. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Arman pernah mencintai dengan tulus, dan ia dikhianati. Namun ia membuktikan bahwa diam bukan berarti lemah, dan sabar bukan berarti bodoh. Ia memilih strategi. Balasan yang ia siapkan bukan hanya menghancurkan pengkhianatan itu, tetapi juga membebaskannya dari hubungan yang terlihat sempurna.